Periksa kehamilan bisa pakai BPJS gak sih? Penasaran? Kita simak video ini sampai selesai. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rili Channel, teman-teman. Channel yang membahas seputar administrasi pelayanan publik dari mulai BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, lapor pajak, Disduk Capil, dan administrasi pelayanan publik lainnya. Bagi teman-teman yang memiliki kendala ataupun permasalahan seputar administrasi pelayanan publik, teman-teman wajib untuk subscribe channel ini. Oke teman-teman, dalam video ini saya akan melakukan pembahasan terkait dengan apakah pemeriksaan bagi ibu hamil dapat ditanggung oleh BPJS atau tidak. Oke, merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang pemeriksaan kehamilan yang dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan, menyebutkan bahwa pemeriksaan bagi ibu hamil dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan sebanyak 6 kali ya teman-teman. Untuk 6 kali ini terbagi menjadi 3 waktu ataupun 3 fase, di mana itu terbagi menjadi pada fase pertama trimester 1 di usia kandungan 1 bulan sampai dengan 3 bulan. Kemudian di trimester kedua ataupun fase kedua yaitu dari usia kandungan 4 bulan sampai dengan usia kandungan 6 bulan. Dan di trimester yang ketiga yaitu dari usia kandungan 7 bulan sampai dengan melahirkan. Oke teman-teman, nah untuk berapa kali pembagiannya akan saya jelaskan. Pada trimester yang pertama, pemeriksaan kehamilan yang dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan yaitu sebanyak 1 kali. Baik itu pemeriksaan bidan atau pemeriksaan dokter. Dan di sini pada trimester pertama teman-teman dapat melakukan USG. Atau USG ini di-cover oleh BPJS Kesehatan. Namun ketentuan bisa USG atau tidak, kita balik lagi pada layanan kesehatan pada vaskes pertama. Apakah tersedia alatnya atau tidak? Oke, kemudian pada fase yang kedua atau trimester kedua, ini dapat dilakukan pemeriksaan kehamilan dengan menggunakan BPJS Kesehatan sebanyak 2 kali. Sama ketentuannya, bisa dilakukan oleh kebidanan ataupun dokter. Kemudian pada fase ketiga ataupun trimester 3, ini sebanyak 3 kali ya teman-teman. 3 kali ini bisa dilakukan oleh bidan ataupun dokter. Namun pada kunjungan yang kelima, tadi yang pertama itu pada trimester 1, yang kedua dan yang ketiga itu di trimester 2, kunjungan keempat, kelima, dan keenam itu ada di trimester 3. Kunjungan kelima, teman-teman bisa melakukan USG dengan menggunakan ataupun di-cover oleh BPJS Kesehatan. Namun teman-teman, pemeriksaan kehamilan yang dapat di-cover oleh BPJS seperti yang saya sebutkan tadi, apabila pada vaskes pertama itu tersedia layanan kebidanan atau OBGYN yang familiar disebut dengan dokter kandungan. Nah, dalam hal ini apabila vaskes pertamanya itu dokter umum ataupun klinik yang tidak ada layanan kebidanannya ataupun tidak ada layanan OBGYN, maka teman-teman harus memindahkan vaskesnya terlebih dahulu ke puskesmas, di mana biasanya di puskesmas itu tersedia layanan kebidanan, sehingga teman-teman bisa menggunakan BPJS dalam melakukan pemeriksaan kehamilan sesuai dengan ketentuan yang tadi saya sebutkan, yaitu selama kehamilan bisa di-cover sebanyak 6 kali pemeriksaan. Namun teman-teman, dalam melakukan pemeriksaan kehamilan, teman-teman jangan sampai lupa untuk selalu membawa buku KIA ini ya teman-teman, atau buku PINK,
yang dimana sekarang sudah terbagi menjadi dua, dimana yang sebelah sini itu buku untuk ibu pemeriksaan kehamilan, dan yang di bagian belakang itu untuk anak nantinya. Kemudian untuk pemeriksaan biasa, apakah bisa menggunakan ketentuan ataupun limit yang tadi 6 kali pemeriksaan kehamilan atau tidak? Jadi teman-teman, kalau teman-teman sakitnya seperti sakit pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, batuk, dan lain sebagainya, apakah mengurangi limit pemeriksaan kehamilan yang 6 kali atau tidak? Nah, hal ini perlu dicatat ya teman-teman. Pemeriksaan ini kalau teman-teman datangnya ke dokter umum, maka tidak akan mengurangi limit pemeriksaan kehamilan. Tetapi kalau teman-teman datangnya ke bidan ataupun objin, itu akan otomatis mengurangi limit pemeriksaan kehamilan yang ditanggung oleh BPJS. Dengan catatan tadi trimester pertama hanya 1 kali, trimester kedua hanya 2 kali, dan di trimester ketiga itu 3 kali ya teman-teman. Jadi kesimpulannya teman-teman, pemeriksaan kehamilan itu bisa di-cover oleh BPJS Kesehatan sebanyak 6 kali, dengan ketentuan pada trimester pertama itu sebanyak 1 kali, trimester kedua itu 2 kali, trimester ketiga itu 3 kali, dengan catatan bahwa vaskes pertama itu memiliki layanan kebidanan atau dokter kandungan. Apabila tidak tersedia, maka tidak bisa dilakukan di vaskes pertama, sehingga teman-teman harus melakukan perpindahan vaskes ke puskesmas yang tersedia layanan kebidanan. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasannya. Semoga menjadi wawasan dan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa dukung selalu Rili Channel dengan menekan tombol subscribe, kemudian like, komen, dan share semua video yang ada di Rili Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.